Rencana bulan madu romantis berujung tragis. Kedua korban diduga menjadi korban keracunan gas saat menginap di kawasan pinggir Danau Diateh, Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat. Sepasang suami istri itu adalah GK 28 tahun dan CDN 28 tahun. Mereka menikah pada hari Minggu 5 Oktober 2025. Karena insiden tersebut, CDN meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, GK harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Berdasarkan hasil visum, tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh kedua korban. Diduga, para korban kondisinya melemah akibat keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi. Kendati demikian, guna memastikan penyebab insiden tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menggelar olah TKP. Kita belum bisa memastikan apakah yang bersangkutan kematiannya disebabkan oleh keracunan gas, karena sampai saat sekarang kita belum bisa memastikan belum mendapat keterangan dari pihak medis ya tentang penyebab kematian yang bersangkutan. Namun dari visum luar dari kita orang dokter Puskesmas Alahan Panjang menerangkan bahwa yang bersangkutan saat dievakuasi ke Puskesmas Alahan Panjang itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa, yang istrinya. Kemudian terhadap suaminya itu masih dalam keadaan kritis dan langsung dirujuk ke rumah sakit daerah Adi Arosuka, Kabupaten Solok. Kedua korban saat kejadian ditemukan dalam keadaan lemas di lantai kamar mandi. Padahal sebelumnya sempat memberikan respon saat karyawan hotel mengirimkan sarapan pagi. Kalau misalnya di lokasi, hal-hal yang pada umumnya berada di resort ya. Namun untuk lokasi di kamar mandi sendiri yang menjadi dugaan oleh pihak kita, kepolisian, di dugaannya itu adalah keracunan. Jadi kita juga mengamankan tabung gas LPG tersebut. Bahwa benar sesuai dengan narasi yang sudah beredar. Jadi pada pukul 7 WIB pada hari Kamis tanggal 9 bahwa benar saksi mengantar sarapan, kemudian melakukan mengetok pintu, kemudian menerima jawaban dari pihak korban dari laki-laki menyampaikan bahwa sebentar bang. Dari situ saksi menunggu sekitar 15 menit, selanjutnya tidak ada jawaban, saksi kembali melanjutkan kegiatannya mengantar sarapan ke kamar-kamar lainnya. Setelahnya pada pukul 7.30, saksi lainnya datang ke kamar tersebut, mengetok pintu, tidak ada jawaban, saksi curiga, saksi kemudian memanggil rekan-rekan lainnya dan pemilik administrasi untuk meminjam kunci dan dibuka paksa. Dari lokasi kamar tersebut didapatilah situasi yang dinarasikan. Selanjutnya membawa korban ke tempat tidur, melakukan tindakan pertama, penanganan pertama, memberikan oksigen kepada korban, namun karena korban tetap tidak sadarkan diri, dilarikan ke puskesmas. Pada saat dalam kondisi dilarikan ke puskesmas itu, kedua korban dari hasil keterangan yang kita dapatkan bahwa kedua korban masih dalam kondisi tidak sadarkan diri namun belum dinyatakan meninggal dunia. Karena dari keterangan saksi dari pihak Rohayati, mengungkapkan bahwa saksi nadinya masih berdenyut, namun dalam perjalanannya tidak berdenyut kembali. Hal yang sama juga serupa disampaikan dari visum dari pihak puskesmas bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar, pasien telah meninggal dunia sebelum sampai di puskesmas. Demikian kami sampaikan. Menurut pihak kepolisian, pihak hotel sempat memberikan pertolongan pertama pada kedua korban, namun tidak menunjukkan pertanda baik. Maka, pasangan suami istri tersebut dilarikan ke Puskesmas Alahan Panjang. Beberapa hari selanjutnya, GK mendatangi pemakaman istrinya.
Tampak GK tak bisa menahan rasa dukanya saat berada di dekat mendiang istrinya. Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa keluarga dari CDN atau pihak istri menolak untuk dilakukan autopsi. Perawatan yang baik lah itu ya, kesehatan yang baik. Kemudian saya minta pertanggungjawaban dari penginapan itu ya, seperti apa dia, mungkin kita mesti nunggu. Saya itu yang penting. Tentu pertanggungjawabannya bukan hanya ke pihak saya, ya, karena kan ada 2 korban. Menantu saya meninggal, anak saya dirawat seperti ini. Ya. Kita akan lihat seperti apa pertanggungjawabannya. Dan di kamar mandi tersebut, kedua pasangan suami istri dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian langsung membawa ke Puskesmas Alang Panjang. Dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jadi kesimpulan dari visum luar yang dari Puskesmas tadi menyampaikan bahwa korban diantar ke Puskesmas sudah dalam keadaan tidak bernyawa, yang perempuan. Kemudian di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Fasilitasi ya, kemudian kita dampingi pihak keluarga korban ini sampai ke Polres Solo, kita lengkapi administrasi untuk rencana autopsi mayat tersebut. Namun setelah sampai di Polres Solo, pihak keluarga mengurungkan niatnya, ya tidak jadi dilakukan autopsi dengan pertimbangan mungkin keluarga sendiri kita mungkin yang pihak keluarga sendiri yang lebih tahu, sehingganya autopsi mayat tidak jadi dilaksanakan. Dugaan sementara kedua korban mengalami insiden akibat gas monoksida atau CO, yakni senyawa kimia yang tak berwarna dan tak berasa sehingga cukup sulit untuk dideteksi. Adapun gas monoksida amat berbahaya bagi manusia karena dapat meningkatkan hemoglobin dalam darah yang lebih kuat daripada oksigen dan menghambat pasokan oksigen ke otak juga organ vital lainnya. Sebagai informasi, gas monoksida sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Melansir dari kompas.id, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, karbon monoksida yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen. Berdasarkan sejumlah studi, pemanas air dengan bahan bakar gas dapat memicu keracunan di berbagai negara. Adapun karbon monoksida tersebut dapat timbul akibat pembakaran di dalam ruangan yang tidak sempurna, ventilasi buruk, dan minim oksigen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.